Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKKD Bogor. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang terbaik supaya tetap fokus dan khusyuk. Tidak dengan posisi berbaring atau sambil makan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat merespons setiap pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Mari pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari tetap mengikuti rangkaian ibadah online dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, luar biasa hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita karena Yesus Kristus Raja kita yang layak ditinggikan, layak diagungkan, amin. Saudara-saudaraku di tempat ini dan juga di rumah-rumah, keluarga-keluarga, prakarsa, mahasiswa, pelajar, anak-anak, mari kita tinggikan Raja di atas segala Raja. Mari kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian, langit dan bumi memuji, menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang bernafas menyembah kepada Yesus Tuhan. Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami agungkan. Katakan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud Dia. Ku puji, yeah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan haleluya kepada Tuhan. Angkat tangan dulu, katakan kepada Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yang di rumah-rumah katakan haleluya. Haleluya, yes. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami puja. Haleluya. Jesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes, amin. Ajaib Engkau Tuhan.
Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Tidak ada nama lain yang layak disembah. Hanya nama Yesus, nama yang membebaskan. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang punya nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama kepada Tuhan. Wow, namanya Tuhanku. Haleluya. Yes, dalam nama Yesus ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kuasa yang mengubahkan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Yes. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo. Amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Ajaib. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan, kota benteng perlindunganku, Kau Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Kepada nama-Mu kami berlari Tuhan. Tidak ada kuasa seperti nama Yesus. Tidak ada kuasa yang lain yang lebih besar. Hanya kuasa di dalam Engkau Tuhan. Hiralabashaka paralabashanta. Yarabashika paralabashanta. Yes God. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan. Yes God. Ajaib Yesus. Hanya Engkau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Mari kita berserah kepada Tuhan. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Yesus Tuhan. Jesus, haleluya, amin. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan ku percaya. Oh, ku percaya. Amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya. Jesus, amin. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Yes God. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
menolong hidupku. Katakan kepada Tuhan Yesus, Kuasa-Mu terlebih yes God, amin. besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup, tak pernah terlambat. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan, tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kira lama shika para lama shaka. Haleluya, haleluya. Ira lama shaka bayar lama shaye. Ira lama shaka. Ira lama shaka bayar lama. Sungguh Kau luar biasa, sungguh Kau dahsyat Tuhan, nama yang luar biasa, kuasa-Mu besar Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Yiralamashe, Yaralamasanda, Yaralamashe. Sungguh apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah ketika kita datang kepada nama Yesus, nama yang berkuasa. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sungguh setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dan hanya satu pribadi yang layak ditinggikan, hanya satu pribadi yang layak disembah, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan, yang layak terima pujian, yang layak terima pengagungan, yang layak terima kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami akan percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga, dari setiap masalah kami, dari setiap penyakit kami, dari setiap pandemi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, bahwa api Tuhan akan membakar, membakar, menghanguskan, menghanguskan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami akan mengalami kelepasan yang daripada-Mu, pembebasan, dan kami akan melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibebaskan. Bapa, terima kasih karena Kau Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kuasa firman Tuhan akan kita alami pada hari ini. Akan ada pengenalan akan Tuhan, kebangunan rohani di rumah, akan ada perjumpaan dengan Tuhan di rumah-rumah saat ini. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan, yaitu Dia yang berkata bahwa kuasanya lebih besar dari apapun dan janjinya tidak pernah terlambat, itu kita akan alami di hari-hari ini.
Bapa di sorga, kami siap menyambut firman Tuhan. Hati kami terbuka kepada firman Tuhan. Kami percaya ketika firman Tuhan dinyatakan, kemerdekaan akan kami alami, kelepasan akan kami alami, pemulihan akan kami alami, damai sejahtera akan kami alami. Kami sungguh siap untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita yang siap menyambut firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang besar di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga. Seperti apa yang dikatakan oleh Maleaki, hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Seperti apa yang ditekankan oleh Paulus di dalam setiap keluarga, dia sampaikan, hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, hormatilah suamimu. Itu akan kita alami sebagai keluarga Allah di muka bumi ini. Saya percaya keluarga-keluarga akan bangkit menjadi keluarga yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, menjadi keluarga yang menjadi kesaksian. Papa, mama, dan anak-anak akan bergandengan tangan untuk menyatakan kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini. Amin. Pastikan kita sedang berlayar di tengah laut yang penuh dengan gelombang, tapi pastikan air laut itu tidak masuk dalam rumah tangga kita. Pastikan rumah tangga kita tidak bocor. Pastikan kapal keluargamu itu tidak bocor. Pastikan bahwa sauh pengharapan kita kepada Yesus itu begitu kuat. Amin. Kita mau belajar hari-hari ini. Saya mau menyampaikan bagaimana kita untuk bertumbuh dewasa. Jangan seperti anak-anak lagi. Jangan seperti apa yang dialami oleh jemaat di Korintus. Paulus menyurati mereka. Paulus menyampaikan pesan kepada mereka. Karena apa? Karena jemaat di Korintus ini datang dari berbagai macam moralitas, datang dari berbagai macam sosial. Di sana berkumpul dengan sosial yang berbeda-beda. Dan Paulus melihat bahwa orang yang punya sosial yang sama, latar belakang sosial yang sama, itu berkumpul. Dan mereka membuat satu kelompok. Dan akhirnya mereka mengidolakan pemimpin-pemimpin tertentu. Paulus sangat sedih. Kenapa terjadi perpecahan seperti ini? Kenapa terjadi perselisihan seperti ini? Kenapa ada pertengkaran? Dan sampai-sampai dikatakan percabulan begitu luar biasa, perzinahan begitu luar biasa. Dan ada jemaat membawa jemaat yang lain harus menyelesaikan masalah mereka di pengadilan, yang tidak mengenal Tuhan yang harus menyelesaikannya. Dan ini kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Tapi kita bersyukur, kondisi inilah yang membawa kita kepada 1 Korintus pasal yang ke-13, yang dikatakan bahwa untuk menyelesaikan itu semua, kembalilah kepada kasih. Memang jemaat di Korintus mereka punya karunia yang luar biasa, tetapi yang kurang di mereka adalah buah daripada roh itu. Mereka mengalami karunia roh yang luar biasa, tetapi buah roh tidak tercermin dalam kehidupan mereka. Sehingga Paulus menyurati mereka dengan 1 Korintus 13 yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar, kenapa sih mereka seperti itu? Kenapa banyak gereja seperti itu hari-hari ini? Kita akan belajar di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang 1 sampai 9 hari ini. Saya akan bacakan. Paulus berkata seperti ini, tatkala jemaat di Korintus itu mereka bertengkar satu dengan yang lain, mereka mengidolakan satu dengan yang lain, mereka sepertinya berkata, saya lebih hebat, saya lebih berpengaruh dan sebagainya. Paulus mengingatkan mereka untuk kembalilah kepada salib itu. Tidak ada orang yang harus kamu teladani lebih daripada Yesus itu. Saliblah yang membawa kita masuk ke surga. Saliblah yang mendamaikan kita dengan Tuhan, bukan orang. Dikatakan oleh Paulus. Dikatakan seperti ini, saya bacakan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani,
tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, nasihat ini luar biasa kalau ini kita terapkan. Surat ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Bahwa dikatakan ayat yang pertama, kita mau belajar bagaimana supaya kita dewasa. Bagaimana supaya dewasa, ya jangan jadi anak-anak terus. Nah, sekarang ini kenapa anak-anak ini dikatakan, dan aku saudara, ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa. Dikatakan di sini, kalau kita mau melihat anak-anak, lihatlah apa yang dibicarakan. Kalau kita mau melihat orang, apakah orang itu sudah dewasa atau tidak, lihat apa yang dibicarakan mereka. Dan bagaimana mereka berbicara. Biasanya anak-anak itu kalau bicara, mereka teriak-teriak, mereka seru-seruan, dan mereka biasanya membicarakan apa yang disenangi olehnya, apa yang senang buat dia, apa yang dia suka. Dia tidak akan bisa berbicara apa yang tidak dia suka. Anak saya masih ada yang kecil, dan kalau sama dia kita harus fokus kepada apa yang dia suka. Kalau kita tidak membicarakan apa yang dia suka, diam. Udah diam, pergi, banting pintu. Habis itu ke kamar dia teriak. Nah, itulah anak-anak. Jadi jangan sampai kita terlarut dengan anak-anak ini. Dan anak-anak itu biasanya terburu-buru, ya, terburu-buru. Dan biasanya dia kurang perhitungan. Itulah anak-anak. Paulus melihat engkau terburu-buru, engkau terlalu cepat, engkau terlalu berbicara hanya untuk menyenangkan dirimu. Ketika dirimu tidak disenangkan, engkau pergi. Karena engkau tidak senangkan, engkau tidak suka, dan engkau menggerutu, engkau marah. Suara yang paling keras di rumah kami bukan suara saya kadang-kadang, ada suara Gladwin. Karena apa? Kalau kami berbicara dengan Geris, kami berbicara sesuatu yang penting, dia tidak suka, akhirnya dia teriak. Apakah kami harus mengikuti dia? Tidak. Kita harus mengikuti apa yang benar. Dan anak-anak dikatakan, Paulus ini sampaikan, aku berbicara kepadamu seperti anak-anak. Biarlah aku menyampaikan apa yang kamu suka. Biarlah aku menyampaikan apa yang enak kamu dengar. Tetapi jangan terus seperti itu. Kalau terus seperti itu, kamu jadi apa nantinya? Kalau saya berbicara hanya untuk menyenangkan telinga, menyenangkan hatimu, dan kita kumpul di sini semua, mau jadi apa? Kumpul terus, mau jadi apa nantinya? Kamu masih terikat sama saya terus, mau jadi apa? Gary sebentar lagi lulus. Kalau dia masih terikat terus sama saya, apa-apa tanya papa, apa-apa tanya papa. Mau jadi apa dia? Maka Paulus bilang, hal ini terjadi karena ada perselisihan. Kalau anak-anak tidak boleh selisih. Yang namanya anak-anak tidak boleh ada selisih. Kalau ada selisih, dia ngambek. Nah, Frankie pasti mengalami ini. Anak-anak di rumah dengan usia yang dekat-dekat, biasanya mereka itu tidak boleh selisih.
Kalau dikasih satu di sini, satu juga di sana. Kalau cuma jumlahnya tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau warnanya gimana? Kalau warnanya harus juga sama, mau bagaimana? Jadi Paulus bilang, aku berbicara kepadamu masih seperti anak-anak. Kenapa? Karena kamu baru mengenal Tuhan. Baru mengenal Tuhan. Engkau duniawi. Dikatakan baru mengenal Tuhan. Engkau baru pindah dari moralitas yang lama ke moralitas yang baru. Engkau baru pindah dari sosial yang lama kepada sosial yang baru. Nah, ciri anak-anak lagi satu lagi di ayat yang kedua dikatakan, susulah yang menjadi makananmu. Untuk kita bisa melihat apakah orang itu sudah dewasa atau tidak, lihat makanannya. Kalau Pak Lukas terus makan susu terus, rambut udah beruban, kemana-mana minta susu. Susu mau jadi apa? Kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita sehat, untuk kita bisa bertumbuh dengan benar, dengan wajar. Kita harus menyiapkan diri kita untuk siap memakan makanan yang beragam-ragam. Asal jangan memakan makanan yang tidak sehat. Makanlah daging, makanlah sayur, makan karbohidrat. Jangan susu melulu, apa-apa susu. Itu merepotkan banyak orang. Dan biasanya susu itu, susu yang paling bagus itu biasanya adalah susu dari mamanya, susu dari papanya. Masa kemana-mana harus dekat mama? Aduh, nggak enak ngomonginnya. Ya, jangan kita buat seperti itu. Dan yang salah siapa? Bukan hanya anaknya, papanya, mamanya juga salah. Kenapa dibiarkan anaknya seperti itu terus? Latih anak itu, amin. Latih dia untuk dia bisa sehat bertumbuh. Ajar dia untuk dia bisa mendengar teguran. Ajar dia untuk mendengar yang benar. Saya mau katakan, saya belajar. Kembalilah kepada keluarga yang nyata, dikatakan. Keluarga yang nyata itu ada marah, ada piring pecah, iya kan? Ada nasi gosong di sana. Hah? Ada pertengkaran di sana. Itulah keluarga nyata. Keluarga yang nyata. Dan itu hanya bisa terjadi antara papa, mama, dan anak di rumah. Anak kadang-kadang pecahin piring. Papa ngomong ngorok, tidur ngorok. Hah? Tidur maksud saya ngorok. Ada yang makan lebih daripada haknya. Ya berantem kadang-kadang di situ. Tapi itulah pembentukan. Untuk kita bisa dewasa, engkau akan terbentuk di keluarga yang nyata. Mungkin engkau bilang, papa saya jahat. Ya, terima itu. Nanti juga bertobat kalau kamu benar. Kalau kamu benar, papamu pasti bertobat. Mungkin ada istri berkata, suami saya begitu-begitu. Jangan datang ke rumah saya untuk saya tampung. Saya enak di rumah Pak Mangatas, enak. Itu palsu namanya. Engkau harus kembali kepada keluarga yang nyata. Rasakan amarah suamimu. Rasakan cerewetnya istrimu. Supaya kau berdoa. Supaya kau sadar bahwa inilah keluarga saya. Inilah yang nyata itu. Inilah yang Tuhan berikan kepada saya. Dengan mereka aku akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Yesus nantinya. Lihat bagaimana dia makan. Dan yang ketiga, saya ingat cepat sekali dikatakan ayat, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika ada di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Anak-anak itu rentan dengan iri hati, dengan perselisihan. Sehingga anak-anak itu kalau di TK itu harus homogen. Ya, di TK itu harus homogen, nggak boleh beda baju. Ya, langsung dia, waduh, saya nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Baju saya beda. Rentan sekali. Tetapi kalau kita orang dewasa, mau beda baju, beda topi, beda kacamata, santai aja. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa aku berharga bukan karena penampilan. Aku berharga karena ada salib Kristus yang sudah menebus, yang sudah menutupi segala kelemahan saya, menutupi segala kekurangan saya, dan membawa saya kepada satu kehidupan berharga karena Tuhan.
berharga bukan karena yang lain, tapi aku berharga karena Tuhan. Amin. Itu yang harus Paulus menekankan. Engkau jangan sampai bersembunyi di balik kelebihanmu. Engkau jangan bersembunyi di balik kekuranganmu. Engkau jangan bersembunyi di balik penampilanmu. Tetapi engkau harus tahu bahwa hanya saliblah yang membuat engkau sampai kepada surga nantinya. Ayat yang keempat dikatakan, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Anak-anak itu biasanya mengidolakan. Anak-anak biasanya itu mengidolakan orang-orang tertentu. Memang Paulus adalah orang yang cakap untuk mengajar. Apolos juga cakap untuk mengajar. Tetapi anak-anak biasanya mengidolakan, loyal kepada yang disenanginya. Dan ketika loyal kepada orang yang disenanginya, tadinya 2 orang, 3 orang, 4 orang, mereka buat kelompok. Dan ketika mereka sudah berkelompok, mereka akan berkata, saya kelompoknya Bang Ferdinand, saya kelompoknya Bang Jonathan, karena mereka punya hobi sama, musik. Saya kelompoknya Pak Frankie. Biasanya anak-anak seperti ini. Paulus mengingatkan, jangan. Ayatnya yang 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke 11 saya bacakan, 11 sampai 13. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu, di antara anak-anak di jemaat di Korintus ini. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Paulus. Oh, yang lain berkata, wih, Paulus tuh, ayo angkat bendera kita, aku dari golongan Apolos. Wih, kita gimana ini? Aku dari golongan Kefas, saling menyombongkan diri. Yang lain berkata Paulus, Apolos, Kefas. Itu adalah orang yang terkenal pada saat itu. Supaya kita jangan kalah pamor, gimana ya? Siapa lagi yang bisa menandingi mereka pada saat itu? Saling menyombongkan, ya udah. Dengan sedikit orang, kita sedikit ini. Tapi walaupun sedikit harus powerful, kira-kira begitu. Kita cari nama. Aku dari golongan Kristus. Iya. Paulus bilang, hei, kamu kenapa seperti itu? Memang Apolos cakap mengajar, aku cakap mengajar, Kefas cakap mengajar. Adakah Apolos atau Paulus atau Kefas mati untuk kamu? Hanya Kristuslah, hanya Yesuslah, hanya salib itulah yang membuat kamu seperti ini. Saliblah yang membuat kita sampai pada titik saat ini. Amin. Jangan digeser, jangan pakai salib plus apa, jangan. Orang dewasa dia harus bisa sampai hanya karena salib Kristuslah aku sampai ke titik ini. Kita harus saling bergandengan tangan satu dengan yang lain dan berkata, aku bersyukur karena kamu. Aku bersyukur, aku berterima kasih buat senyummu. Aku berterima kasih buat pemain keyboard. Aku berterima kasih buat semuanya. Tapi kita sama-sama, karena saliblah, salib Kristuslah yang membawa kita sampai ke tempat ini, sampai saat ini. Jangan mengidolakan kehebatan orang lain. Paulus bilang, jangan. Jangan seperti itu. Dan itulah yang membawa perpecahan sampai hari-hari ini. Di mana-mana. Kalau kita mengidolakan orang yang cakap untuk mengajar, orang yang cakap untuk menjaga kita, orang yang cakap untuk bersahabat dengan kita, itu hati-hati. Itu bisa menggeser salib Kristus. Kita harus sama-sama berkata bahwa saya dan kamu ada semata-mata karena pemeliharaan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka dikatakan di dalam ayatnya yang kelima,
Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Lihatlah bahwa banyak orang yang ada di sekitar kita, banyak orang yang peduli dengan kita dengan caranya masing-masing. Bu Abi mungkin peduli dengan saya dengan empek-empeknya, Ciwiwi dengan baksonya, ada lagi Umbu Tunga dengan ikannya, Bu Erna Bang Ferdinand dengan bagaimana mereka pimpin pujian di sini. Itu kepedulian. Bersama-sama mereka dari kemarin sudah ada di sini. Itu kepedulian mereka buat kita. Apakah saya harus mengangkat bendera di belakang mereka? Hidup Bang Ferdinand. Tidak. Paulus bilang, untuk Paulus ini benar-benar karena dia mau menyatakan salib itu. Kalau dia sambut gimana? Oh hebat. Mari. Siapa tadi yang ngomong Paulus? Banyak benar. Mari. Kita buat kelompok kita. Mari ke sini, mari. Iya. Kembalikan kepada tubuh Kristus. Cara mengembalikan kepada tubuh Kristus bagaimana? Anak-anak itu harus dikembalikan kepada tubuh Kristus. Paulus dengan bijak berkata, kamu harus sadar. Anak-anak harus sadar, bapak-bapak harus sadar bahwa saya seperti ini. Ada yang menanam, amin. Ada yang menyiram, ya. Yang menanam itu kadang-kadang kita tidak tahu, ya. Jangan kita klaim kita menanam jambu di hutan. Itu burung yang tanam. Siapa yang suruh? Ada tangan Tuhan yang tanam di sana. Jangan kita bilang saya penyiram yang hebat. Waktu kamu sakit musim kemarau, tanaman itu ada yang nyiram. Siapa yang tidak tahu? Makanya dia bilang jangan memegahkan diri. Aku menanam, aku ahli siram, ahli tanam, ahli siram. Nanti kebagi dua. Ahli siram kelompok sana, ahli tanam kelompok sini. Paulus bilang tidak. Yang penting itu ayatnya yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Tanaman ditanam, disiram, kalau nggak tumbuh gimana? Ya. Pak Esau nanam kelapa, ditanam, disiram, tanam, siram, cuma setinggi segini doang terus. Apa artinya itu? Bahwa dikatakan engkau menanam, itulah yang kamu bisa. Engkau menyiram, itulah yang bisa. Tapi lihat, pandang, yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Amin. Yang memberi pertumbuhan Bu Ami sampai saat ini adalah Tuhan. Amin. Memang ada yang menanam, ada yang menyiram. Hargai itu, hargai. Tapi jangan lebih menghargai dia daripada Tuhan. Hargai itu, supaya kita bisa bersama-sama. Tapi yang paling penting adalah yang memberi pertumbuhan itu. Ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu yang penting apa? Yang penting, jangan sampai kita berdiskusi dan bahkan juga emosi satu dengan yang lain karena yang tidak penting. Yang pentinglah, yang penting inilah yang harus kita jalankan. Yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Jangan tersinggung. Kadang-kadang kalau bilang bukan yang menanam, kadang-kadang bisa tersinggung dia. Saya nggak dihargai. Udah nanam, udah ini. Tenang kawan. Itu menunjukkan kamu belum dewasa. Kan anak-anak kan nggak boleh beda, harus disenang-senangin kan. Mungkin saya berkorban sampai mungkin ya nyiram terus. Nanam itu sekali, betul nggak? Nanam itu sekali. Orang yang menyiram bilang saya tiap hari nyiram, enak aja kamu nanam cuma sekali. Ya jangan, yang penting bukan itu. Tuhan kasih kesempatan sama kamu nanam, ya tanamlah, amin. Tanam dengan
sukacita, jangan langsung diklaim ini tanamanku. Diparuh lagi di kepalanya, tanamanku, ngaku dari hari ke hari, tanamanku. Terus ada yang nyiram, yang nyiram ini setiap ini kasih tahu ya, saya yang nyiram. Lu juga saya yang nyiram. Lu jangan ketawa, gua yang nyiram. Nih lihat mata gua nih. Jangan. Lakukanlah dengan sukacita, amin. Emang kalau saya ngasih duit ke anak saya geledun terus, bilang dari papa ya, dari papa, dia benci sama mamanya nanti. Betul. Kalau kita ngikutin anak-anak, dia mengidolakan kita, mamanya kasihan. Atau dia mengidolakan mamanya, papanya kasihan. Bisa repot ini papa mama. Jangan sampai anak-anak buat papa mama repot. Ya. Saya nggak tahu di keluarga Frankie siapa yang sering ngasih duit ke anak-anak, ngasih jajan. Mama datang, ntar aja dibukain pintu. Papa datang, buka. Karena apa? Idola datang. Cuci piring, kata mamanya, karena bukan idolanya. Nanti cuci piring, nanti sampai pagi nggak dicuci tuh piring. Kalau idolanya yang bilang, misalnya papanya yang bilang karena dia senang, cuci piring. Mana piringnya pak? Dicuci terus. Ada lagi? Gitu. Bisa berantakan itu. Marah itu papa mama. Diskusi di kamar luar biasa itu. Gak bisa tidur kali. Kok anak-anak begitu ya? Kamu begitu. Kamu ngomong dong. Jangan cuma kamu idolanya bilang bahwa uang itu uang dari kita bersama. Iya kan? Bilang bahwa ini duit papa mama. Duit papa mama ya, duit papa mama ya, duit papa mama ya. Ya begitu. Jaga kesatuannya. Yang penting itu bukan penanam menyiram, tetapi yang penting adalah pertumbuhan. Amin. Supaya kita sehat. Maka dikatakan ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram, tenang. Amin. Walaupun engkau hanya sekali menanamnya, kan cuma sekali kan? Tek gitu. Dan engkau berkali-kali menyiram, karena kamu diberi karunia untuk menyiram. Kok saya diberi karunia untuk menyiram terus? Iya, siapa yang punya kamu? Kalau kamu punya sendiri ya jalaninlah. Tapi yang punya kita kan ada Tuhan, amin. Yang membuat keahlian di kita. Keahlian macam-macam kan. Kenapa harus saya yang menyiram? Terus ini, dia cuma menanam, cuma benih sawi doang, cek gitu kan. Ditip aja, udah selesai. Tapi yang penting itu adalah pertumbuhan, amin. Pertumbuhan, dan siapa yang membuat pertumbuhan ini? Yang membuat pertumbuhan adalah ya Tuhan sendiri. Dan dikatakan bahwa kamu tenang, baik menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan mereka sendiri. Mereka akan mendapat upah. Ada waktunya di sini kita menanam, di sana kita menyiram. Di sana kita menanam, di sini kita menyiram. Ada semuanya. Saya diberkati sekali dengan teman saya yang telepon saya. Saya mau dibaptis hari ini. Itu 3 hari yang lalu. Saya ingat waktu Pak Mangatas mendoakan saya waktu 17 tahun, sekitar puluhan tahun yang lalu lah. Iya. Itu saya, kapan ya? Tapi itu yang terjadi. Dia bisa ceritakan seperti itu. Ya, kamu kirim videonya kepada saya. Dikirim itu video. Saya teringat ketika kita doa di tepi pantai, ya mungkin berapa tahun, ya mungkin puluhan tahun yang lalu. Serius ini, di tepi pantai kami doa. Dan itulah yang terjadi. Nah, untuk menghibur kita saat ini adalah ayatnya yang terakhir 9. Karena kami, ya, kalau tadi itu kan kepada anak-anak, sekarang kita berbicara kepada para orang tua, para pemimpin. Kita harus berkata, karena kami, saya, Paulus, Apolos, dan Kefas, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kalaupun kita mungkin diidolakan, orang lebih percaya sama kita dan segala macam, misalnya papa dan mama di rumah gitu ya, lebih loyal kepada papanya,
bilang kepada anak-anak, karena kami ini suami istri, amin. Kami ini satu. Uang itu uang kami, uang papa mama. Beras itu beras hasil jeripayah kami. Bajumu itu walaupun mama yang beli, itu uang kami. Paulus mau menyampaikan itu di dalam keluarga. Dan di dalam jemaat dia mau ngomong seperti ini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kami sekerja Allah. Amin. Kita ini sekerja Allah. Kita harus jaga. Ini waktunya. Bapak-bapak harus kembali untuk mengasihi anak-anaknya. Dan anak-anak kembali kepada orang tuanya. Suami mengasihi istrinya, istrinya menghormati papa mamanya. Kita mau bangun keluarga yang nyata yang diberikan oleh Tuhan di muka bumi ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, kita mau hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus. Jangan seperti anak-anak lagi. Anak-anak itu akan sulit disatukan. Anak-anak susah, tetapi ajar mereka untuk bisa menerima perbedaan. Ajar mereka untuk mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar mereka untuk mereka bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, kita mau mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Bukan manusia yang membawa kita ke sorga. Salib Kristuslah yang membawa kita masuk dalam sorga. Mari kita teduhkan hati kita, kita siapkan untuk kita bisa mengalami perjamuan ini. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Mari kita naikkan satu pujian. Mengalir kasih dari tata Bapa. Kita mau mengingat kembali akan salib Kristus, akan darahnya, akan korbanannya dalam kehidupan kita. Saliblah yang membawa kita, yang memperdamaikan kita ketika kita berdosa dengan Tuhan. Salib itulah yang menjadi jalan keselamatan di dalam hidup kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika Yesus sebelum dia diserahkan, dia berkata, dan dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuh
ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua, dan cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Kristuslah yang tercurah bagi kita untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Maka dengan iman bahwa darahnya mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima darah Yesus yang menyucikan segala dosa. Bapak Ibu dimanapun kau berada saat ini, percayalah bahwa darah Yesus itu sudah tercurah bagimu untuk engkau mendapat pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran. Ingatlah kepada salib Kristus itu, bahwa hanya karena salib Kristuslah kita berharga di mata Tuhan. Kita dibawa daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipindahkan daripada hukuman yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini, engkau terima salib Kristus itu, terima darahnya, terima tubuhnya di dalam hidup dan keluargamu. Untuk engkau melihat keluargamu dipulihkan ketika engkau berpusat kepada salib Kristus bukan kepada yang lain. Pasti janjinya tergenapi. Engkau keluargamu akan dipulihkan, hidupmu akan dipulihkan. Mari gereja Tuhan saat ini fokuslah kepada Kristus, fokus kepada salibnya. Salib itulah yang mempersatukan, salib itu yang membawa kita menjadi rapi tersusun, salib itu yang membawa kita untuk kita hidup di dalam kedewasaan rohani. Hari ini kembalilah untuk berkata hanya karena salib, hanya karena salib. Paulus mengingatkan, Paulus menyiram Apolos, Paulus menanam Apolos karena menyiram, atau sebaliknya. Yang penting adalah yang memberikan pertumbuhan. Yang penting adalah hubunganmu dengan Tuhan. Yang penting adalah ketaatanmu dengan Tuhan. Dialah yang memberikan pertumbuhan, yang mencurahkan berkat bagimu, yang mencurahkan kesembuhan bagimu, yang membawa engkau masuk dalam damai sejahtera yang kekal bersama dengan Tuhan. Kasih dari tempat tinggi, mari engkau yang di rumah, engkau pegang tangan istri atau tangan suamimu, pegang anak-anakmu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kasih Tuhan mengalir atas hidupmu, memperbaharui hidup. Tuhan kita terlebih besar dan tidak pernah terlambat janji. Dia akan membangkitkan
imam-imam di rumah-rumah saat ini. Para mama dan papi menjadi teladan, menjadi imam di rumah-rumah atas keluarga-keluarga. Jemaat Tuhan, bulan dan terima berkat Tuhan hari ini. Berkat kasih sayang daripada Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan damai sejahtera daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik semua kita yang mengalami berkat hari ini katakan mari yang di rumah-rumah. Oh ya, bagi Tuhan, Tuhan kita yang besar, yang ajaib, yang dapat dan itu yang telah diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya dapat diakses melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GKKD Bogor. Untuk renungan harian dapat diakses melalui www.towards2020.org. Sekian perjumpaan untuk minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Living Word. Tuhan Yesus memberkati.